Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari Universitas Sang Tua Surabaya, dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di sini kita memenuhi tugas pengambilan keputusan. Perkenalkan, nama saya Arif Dwi Ramadan, NIM 41, sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Lukman Syarel Laili sebagai pemerintah 1. Perkenalkan, nama saya Nur Vivi Dwi Ambarwati, saya sebagai pemerintah 2. Perkenalkan, nama saya Ananda Helena Nurul Iza, NIM 50 sebagai orang tua 1. Perkenalkan, saya Safa Berlinda Putri, NIM 23 sebagai orang tua 2. Baiklah, sekarang kita akan membahas dan berdiskusi bersama terkait sekolah tatap muka yang dilakukan bulan Juli 2021. Bagaimana tanggapan dari pihak pemerintah, bisa dijelaskan terkait statement dari Mas Menteri Pendidikan tersebut? Ya, memang dari Menteri Nadiem Makarim telah menyampaikan bahwa akan membuka sekolah dengan skema tatap muka pada Juli tahun 2021. Statement dari Nadiem Makarim tersebut yang mengatakan bahwa tidak ada tawar-menawar untuk pendidikan. Terlepas dari situasi yang kita hadapi, itu disampaikan dan disiarkan dalam acara YouTube Kemendikbud RI pada Rabu 2 Juni 2021. Hal tersebut dilakukan demi kemajuan pendidikan yang ada di Indonesia. Iya, menurut Mas Menteri pun masa depan Indonesia sangat bergantung pada sumber daya manusia yang mumpuni. Jika sekolah tidak dilakukan tatap muka, banyak kemungkinan yang terjadi terkait kualitas yang akan menurun di lingkup pendidikan bagi anak-anak bangsa nantinya. Lalu, bagaimana menurut perwakilan dari orang tua terkait hal tersebut? Bisa Anda memberikan sebuah tanggapan? Ya, saya selaku perwakilan orang tua, dari seorang murid merasa keberatan apabila dilakukannya tatap muka. Karena pandemi COVID ini kan semakin hari semakin tinggi informasi yang terkait jumlah yang terpapar virus ini. Sehingga berat bagi saya untuk membiarkan putra-putri kami melakukan pembelajaran secara tatap muka. Ya, apalagi sekarang pun juga tingkat penyebaran semakin luas ditambah dengan berita-berita hoax yang bertebaran. Sekarang pun juga informasi dari media sosial bahwa banyak anak-anak yang terpapar COVID-19. Sehingga saya pun selaku orang tua juga merasakan kekhawatiran yang berlebih bila tatap muka dilaksanakan bulan depan. Baik, bagaimana tanggapan dari pihak pemerintah terkait pendapat yang disampaikan dari Ketua Perwakilan Orang Tua tersebut? Dipersilakan untuk menanggapi. Ada banyak pertimbangan yang pastinya diambil dan keputusan yang ditetapkan memang sulit untuk diterima. Akan tetapi kembali lagi kepada kemungkinan yang akan terjadi, kita juga tidak ingin kasus COVID-19 semakin bertambah. Tetapi bagaimana lagi jika tidak ada pilihan lain? PTM pun dilaksanakan dengan memperketat protokol kesehatan dan yang pasti mensterilkan area serta juga dilakukan upaya dengan sejumlah fasilitas pencegahan penularan COVID-19 di sekolah. Banyak catatan-catatan yang telah terjadi dan sudah kita rangkum dan menjadi highlight dari sekolah yang dilakukan secara daring. Yang pertama, naiknya resiko penurunan kemampuan murid atau learning loss. Dan yang kedua, adanya kesenjangan dalam memperoleh ilmu dikarenakan perbedaan untuk memiliki keleluasaan mengakses sebuah materi. Dan yang ketiga, tidak sedikit murid yang sulit memahami pelajaran karena kurangnya interaksi secara langsung. Adapun masalah lain seperti murid atau mahasiswa yang tidak disiplin, tidak takut akan aturan. Misalnya mahasiswa yang kehadirannya sangat minim dipaksakan untuk lulus. Kebobrokan institusi terjadi karena pembiaran tersebut.
perlu adanya tinjauan secara langsung terkait informasi-informasi ke dosen atau guru, akan ada banyak hal yang akan terungkap. Karena yang tahu realnya di lapangan adalah guru dan dosen yang mengajar. Hanya saja pihak instansi menutupi hal tersebut. Kita juga tidak ingin generasi kita, sumber daya manusia kita menjadi kurang berkembang dikarenakan dunia pendidikan yang semakin bobrok. Bagaimana para orang tua? Apakah menerima terkait statement yang telah disampaikan? Tetapi jika anak saya sekolah pada bulan Juli ini secara tatap muka, tunggu dulu lah. Kenapa sih harus terburu-buru? Nggak pakai Zoom aja atau yang lain, media yang lain gitu. Walaupun imun anak saya baik atau putra-putri yang lain baik, kuat, tetapi apabila dia tertular di sekolahnya, dia pasti akan pulang ke rumah menulari seluruh keluarga yang ada di rumah. Gitu. Iya, benar sekali. Karena dengan virtual juga tidak ada masalah. Bahkan itu lebih baik, agar mereka bisa belajar mengakses berbagai macam aplikasi belajar dengan baik. Karena di era sekarang, era milenial, jadi mungkin dengan kondisi yang saat ini seperti COVID ini, yang sedang meningkat, lebih baik mereka masih belajar dengan virtual. Harusnya pemerintah lebih konsen untuk memutus rantai penyebaran COVID. Jangan sampai membuat klaster-klaster baru yang akan membuat COVID ini semakin panjang. Ya, bagaimana menurut pihak dari pemerintah? Karena memang saat ini angka pandemi COVID mulai meningkat kembali. Banyak daerah-daerah juga yang kadang-kadang akan menerapkan protokol kesehatan yang lebih ketat. Karena dalam hal ini, pemerintah juga harus tegas dan bertanggung jawab. Kita sudah berusaha dan pihak sekolah juga sudah memberikan fasilitas kesehatan dan juga siap melaksanakan pembelajaran tatap muka dengan protokol kesehatan yang ketat. Vaksinasi pun oleh tenaga pendidikan, target kita sampai akhir Juni vaksinasi guru dan tenaga pendidikan selesai. Sehingga di minggu kedua, ketiga Juli tahun ajaran baru akan mulai. Semua sekolah seharusnya sudah melakukan tatap muka secara terbatas. Ya, tetapi harusnya pemerintah itu juga belajar dari pesantren. Karena pesantren kan sudah dibuka sejak lama dan terbukti begitu banyak yang terinfeksi. Masa kita tidak bisa belajar dari pesantren? Karena sudah menerapkan tatap muka sudah sejak lama. Jadi mohon untuk sekolah tatap muka untuk bulan depan ditunda dulu. Baik, dipersilakan dari pihak pemerintah, apakah ada tanggapan? Ya, saya hanya menyampaikan dari apa yang sudah diputuskan dari kebijakan Menteri Pendidikan. Lagi pula saya pun juga menyadari atau kita lah sama-sama menyadari bahwa kebijakan yang ditetapkan pemerintah pun juga mendadak dan bersifat berubah-ubah. Tergantung dari kondisi yang kita alami. Sehingga kita hanya bisa menunggu saja kebijakan apa yang tepat dan nantinya akan diterapkan. Lagi pula kan apa yang telah ditetapkan sekarang juga bisa berubah ke depannya. Jadi yang bisa kita lakukan hanya menunggu dan yang terbaiklah yang akan dilaksanakan. Itu semua harapan kita pastinya. Jadi kita berdoa saja agar COVID ini cepat terselesaikan dan semua berjalan seperti semula sebelum adanya COVID. Bagaimana apa dapat terima dari penjelasan pemerintah mengenai sekolah yang akan dilaksanakan pada bulan Juli? Dipersilakan perwakilan orang tua. Ya, kalau saya perwakilan dari orang tua ya hanya bisa menunggu terkait kebijakan selanjutnya. Intinya kita ingin yang terbaik untuk kesehatan anak kita. Dapat disimpulkan, memang COVID-19 tidak bisa dihindari, semua bisa tertular dan juga terpapar. Hari ini satu-satunya kepastian adalah ketidakpastian itu sendiri.
kita menghadapi kenyataan yang benar-benar baru dan berharap segalanya kembali normal bisa beraktivitas seperti biasa. Tetapi daripada berharap terhadap sesuatu yang tidak jelas ketimbang merancang sesuatu yang muluk-muluk, lebih baik kita mempersiapkan diri menghadapi situasi-situasi yang tidak ideal supaya tidak kaget. Biar kita lebih siap. Virus ini terbukti telah mengubah kebiasaan sehari-hari kita dalam waktu singkat dan tidak ada yang tahu siap sampai kapan ini berlangsung. Kita harus bersiap pada kemungkinan drastis. Sejak saat ini, kehidupan manusia tidak akan sama lagi dengan sebelumnya. Sulit pasti, berat sangat. Tapi kita manusia punya modal untuk menghadapi situasi ini. Apa itu modalnya? Yaitu kemampuan beradaptasi. Dengan akan yang kita miliki serta kita percaya bahwa Tuhan mempersiapkan amat sempurna untuk membangun dunia apapun kondisinya. Sehat terus untuk teman-teman sekalian dan juga tetap terapkan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Saya akhiri dan saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa lagi. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.